gitu. Jadi nggak ada napasnya ya? Iya, kayak nangis, udah nggak boleh nangis, ngapa ya, ngoding atau ngapa deh gitu. Yang bisa mengalihkan perasaan kamu atau emosi kamu itu. Halo Easy-First, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sering banget ditemuin nih, tapi banyak dari kita yang nggak sadar kalau ternyata hal ini bisa nyakitin loh. Yes, benar banget. Kita bakalan ngobrolin tentang toxic positivity, yaitu di mana saat kata-kata positif justru membebankan ataupun menjadi tekanan buat kita. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian karena aku sudah ditemani oleh Tika. Dan kita bakal ngobrolin tentang bahayanya toxic positivity dan gimana cara Tika ngehandle atau menghadapi hal tersebut sejauh ini. Oke, Tika? Oke. Jadi kita langsung aja ke obrolannya ya. Oke, Tika, ngobrolin tentang toxic positivity. Mungkin aku mau nanya dulu kali ya pengalaman kamu. Pernah nggak sih Tika nih waktu ngobrol sama seseorang, kamu lagi galau, lagi sedih banget pokoknya, lagi nangis-nangis nih ya, tiba-tiba orang ini tuh meresponnya dengan ngomong seperti ini, kayak udah lupain aja, masih banyak kok yang lebih parah dari kamu. Waduh. Jadi dia mencoba untuk tidak memvalidasi perasaan kamu. Pernah nggak kamu mengalami hal seperti itu? Pernah dong. Oke, gimana tuh ceritanya? Ya itu nyesek banget sih sebenarnya kalau diingat-ingatnya. Maksudnya aku lagi ada masalah gitu, galau gitu. Kan harapan aku punya istilahnya temen yang bisa dengerin gitu, ya bisa ngedukung aku lah gitu. Nah, tapi tiba-tiba ya itu tadi kayak yang kakak contohin tadi ya, dia langsung bilang kayak udah cuman kayak gitu aja, kayak gitu-gitu. Jadi akunya kayak nyesek langsung gitu, kayak bayangin aja kalau aku lagi di sebuah jalan gitu, kalau orang galau istilahnya kayak jalannya tanpa arah gitu lah ya. Lagi gelap gitu ya. Bener, istilahnya ya. Terus lagi jalan tiba-tiba kayak kepentok gitu, jedok gitu, jadi kayak nyesek banget. Maksudnya berasa banget gitu ya, Tika Bener. ya. Oke, justru berarti kamu langsung stop cerita atau kamu lanjutin justru? Ya sebenarnya karena masih nanggung ya udahlah, tapi udah nggak se-excited cerita yang awal gitu. Terus aku langsung tandain tuh orangnya kayak nggak akan aku cerita ke dia lagi gitu. Jadi kamu langsung nggak mood ya untuk cerita Nggak. sepenuhnya, mungkin itu kamu lanjutin juga udah setengah-setengah kali ya. Bener. Oke deh, jadi sebenarnya Tika juga pernah nih ngalamin yang mana kamu mau curhat, mau mencurahkan segalanya, tapi malah kayak stop, masih banyak yang lebih parah dari kamu, Tika, gitu ya. Kamu nggak boleh sedih, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Oke deh. Nah tapi nih kita harus samain perspektif dulu kali ya, karena kan kita ngomongin tentang toxic positivity. Kalau misalkan dari Tika sendiri, gimana sih kamu memaknai hal tersebut, atau apa yang terlintas di pikiran kamu pas kamu tuh dengar kata tersebut? Ya, aku mikirnya kayak itu tuh sesuatu yang sebenarnya positif gitu, tapi nggak tepat dan nggak relate aja sama kita. Jadi akhirnya itu bukan sesuatu yang positif lagi gitu, karena kan nggak tepat, kayak terlalu maksa gitu, kayak ya hal-hal kayak gitulah gitu sih. Benar-benar, karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kata-kata positif atau afirmasi positif ya, kita tuh sangat butuh hal itu gitu. Di sini bukan berarti kita bilang nggak boleh ngomong hal-hal positif ya, Tika. Betul. Bukan hal itu yang mau kita bahas di sini sebenarnya. Yang mau kita highlight adalah tempatnya ini ya, kayak momennya pas atau enggak untuk berbicara seperti itu kan. Jadi kayak kalau misalkan kita ngomong kayak gini, apakah orang tersebut nanggepinnya bakal gimana ya? Apakah malah bikin mereka memendam perasaan sesungguhnya? Gitu nggak sih? Iya benar. Jadi aku ngerasanya kayak itu tuh salah waktu dan salah tempat. Akhirnya ya jadi tadi yang dibilang mendem tadi gitu ya, mendem di diri kita. Kayak kalau bisa aku analogikan mungkin ya kayak anggap aja kita ini rumah nih. Oke, terus hal-hal yang apa ya istilahnya yang lagi istilahnya kita galauin yang gitu, lagi kita pusingin gitu ya, yang lagi kita pusingin itu adalah sampah-sampah yang ada di rumah itu gitu ya. Nah seharusnya kan kalau kita pengen rumah kita bersih gitu ya, kalau kita pengen semuanya clear gitu, itu kan disapuin, dibuang ke tempat sampah gitu kan. Nah tapi kalau kita dikasih toxic positivity ini ya, itu kayak seolah-olah udah biarin aja sampahnya di situ gitu lah. Udah digeser-geser aja dikit, nggak usah diliatin. Nanti juga
nggak usah ditanggepin sampah-sampahnya, biarin gitu. Terus lama-lama nih karena anggap aja kalau sesuatu yang positifnya, udah mending kamu beli es krim aja di rumah, makan di rumah nih. Nah sampahnya biarin nih. Nah kan lama-lama rumah kita akan kotor dan bau gitu. Nah itu kayak aku nge-analogiin diriku seperti itu. Jadi lama-lama kalau perasaan-perasaanku tadi, namanya manusia kan nggak hanya punya perasaan bahagia tapi banyak gitu ya. Kalau perasaan-perasaan tadi tidak divalidasi gitu, aku mikirnya kayak ya semuanya jadi numpuk di diriku dan itu jadi toksik untuk diriku sendiri. Oke, Gitu. aku setuju banget sih sama analogi yang kamu bilang tadi ya. Kalau misalkan imagine yang kita pendam tadi atau masalah-masalah kita adalah sampah-sampah, dan harusnya kan udah kita buang nih ke tempat sampah. Jangan malah digeser ke dapur, geser ke kamar gitu. Yang ada nanti malah bikin kita nggak nyaman sendiri. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai sampah-sampah itu atau masalah-masalah itu kita terus-terusan pendam ya, Tika ya. Betul. Nah kalau dari kamu sendiri, toxic positivity ini paling sering muncul di mana tuh? Apakah di kehidupan pribadi atau di dunia kerja nih, di profesional gitu? Di profesional gimana? Oke. Sebenarnya pernah ya kalau istilahnya di dunia profesional pernah, tapi seringnya sih di ranah pribadi gitu. Karena kalau di dunia profesional dulu aku waktu awal-awal kerja, aku ingat banget sama atasanku gitu ya, dikasih tahu. Aku ingat banget katanya gini. Kan dulu kalau kita mau berangkat kerja itu kita pakai ID card gitu. Terus itu ada kartu aksesnya Ya, gitu betul, kan betul. buat naik ke lantai. Berapa ya waktu itu, aku kayaknya lantai 5 deh. Oke. Nah terus dia bilang kayak gini, kalau kamu kerja itu kamu tinggalin aja perasaan kamu di waktu Kartu kamu itu ngetap ya? waktu Oh, kamu oke, ngetap oke. akses itu, kata dia, nanti kamu ambil lagi pas pulang. Meskipun itu nggak sepenuhnya bisa dilakukan ya, namanya manusia tetap punya emosi gitu ya. Betul. Tapi it's work gitu. Jadi aku nggak gampang baper di dunia profesional ya. Jadi nggak gampang terbawa hal-hal yang akhirnya nggak profesional karena emosi kita yang menang misalkan kayak Oke. gitu. Nah itu akhirnya nggak terjadi karena aku ngingat-ngingat itu. Makanya meskipun mungkin ada toxic positivity yang aku terima, itu nggak terlalu aku Nggak terlalu banyak ya dibandingkan yang di dunia atau di ranah pribadi kamu sendiri gitu. dan mungkin nggak terlalu aku tanggepin. Ambil pusing gitu Iya, ya? jadi aku abaikan aja karena ya tadi aku udah dinasehatin di awal, terus aku ingat-ingat kayak oh ya udahlah profesional aja gitu. Gitu. oke. Tapi kalau di ranah pribadi aku tuh orangnya ngerasaan banget kan. Jadi kayak ada sesuatu tuh aku pikirin banget gitu sih, Kak. Jadi overthinking sendiri Benar, ya? Ini balik lagi ke episode yang Waduh. sebelumnya tentang overthinking. Nah, ya itu kayak gitu. Jadi aku malah ingatnya toxic positivity ini lebih banyak aku dapetin di ranah pribadi gitu sih. Oke, karena yang tadi seperti kamu bilang, kamu tidak terlalu melibatkan banyak perasaan di dalam pekerjaan. Betul. Supaya profesional, dan ternyata itu works di kamu ya. Ya meskipun sebagai manusia tetaplah Tetap. ada yang namanya emosi-emosi pasti ada ya, Tika Iya. ya. Tapi kan kita ngomongin dari tadi tentang orang lain Betul. yang memberikan toxic positivity ini ke kita. Coba kita reflektif Oke, sedikit ya. Ya. Kayak kita coba berkaca dulu nih, apa jangan-jangan ternyata kita juga selama ini sebagai seorang pelaku gitu, baik ke orang lain ataupun ke diri kita sendiri nih. Ini yang lebih bahaya karena biasanya kita nggak nyadar kalau Benar, ternyata kita selalu memaksakan diri ini untuk terus positive vibes aja gitu. Gimana kalau dari Tika sendiri? Iya, ternyata setelah maksudnya aku pikirkan lagi gitu, ternyata iya, aku sering melakukan itu ke diriku sendiri. Jadi kalau dulu gitu aku pernah juga melakukan beberapa kali, terus aku tahu oh kayaknya itu salah deh, karena pas aku kena kayak gitu ya, aku melakukan toxic positivity ke orang gitu, terus aku juga terjadi padaku gitu ya, ternyata sakit. Jadi aku berusaha untuk nggak melakukan itu ke orang lain gitu. Nah tapi kalau ke diriku sendiri aku kayaknya masih jahat gitu loh, Kak. Oke, masih jadi PR ya? Bener, jadi kayak misalkan aku galau atau kenapa, ngapain sih sedih-sedih gitu, ngapain sih nangis-nangis gitu. Langsung dialap ya air Iya, matanya kayak ya? udah, ayo, ngapa kerja atau ngapain, cari kesibukan langsung gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak ada napasnya ya? Iya kayak nangis, udah, nggak boleh nangis, ngapa ya, ngoding atau ngapa deh gitu. Yang bisa mengalihkan perasaan kamu atau emosi kamu itu ke hal lain ya. Jadi malah kamu lebih ngerasa sering melakukan toxic positivity-nya ini ke diri sendiri. Bener. Dibandingkan ke orang lain ya. Malah nggak enak gitu kalau ke orang lain ya. Iya bener, Oke, tapi oke. kalau ke diri sendiri kayak lebih Tega tega aja gitu. gitu ya, emang nih. Kalau misalkan ke diri sendiri ya, suka tega aja gitu. Oke deh. Nah kalau misalkan sejauh ini menurut Tika nih, kalimat positif apa ya kita tahu lah ya niatnya baik gitu, tapi justru kadang merasa menyakitkan gitu, terasa menyakitkan mendengarnya. Iya, ini kalau di kayak gini, misalnya nih lagi
curhat lagi kesusahan gitu. Tolong dong, ini gue tuh coba dengerin gue misalkan, gue tuh gini gitu kan, ceritain hal-hal yang susah gitu. Terus mending kamu gitu kadang. Lah dulu si A ini ya gini lah, gue belum kelar woy gitu kayak itu mah nggak seberapa katanya. Ada yang lebih parah kok, ada yang lebih susah dari kamu kayak gitu. Itu kayak langsung waduh, jadi nambah beban baru buat kita ya. Jadi adu nasib ya. Bener, adu nasib karena akhirnya dia yang curhat gitu kan. Jadi aku pengen ngeluarin semua yang ada di hatiku, jadi malah ketambahan sesuatu yang baru, nambah berat lagi kayak oke. Iya ya. Jadi sebenarnya mungkin niat dia menghibur kali ya, supaya nggak terlalu berlarut. Tapi yang kita bilang tadi nggak tepat banget momennya, karena kan ini adalah momennya kita mau mencurahkan nih. Sampai selesai dulu nih. Jangan malah nambah beban baru ya. Jangan adu nasib juga. Jangan adu nasib gitu ya. Please, kalau ada orang curhat dengerin aja dulu ya. Pasang kuping aja ya gitu ya Tika ya. Oke deh. Nah tapi kan pasti ini nggak terlepas dari sosial media juga gitu, karena kan kita selalu melihat semua yang ada di sosial media itu everything is perfect. Yes. Ya nggak sih? Yes. Terus gimana kalau misalkan dari respon kamu sendiri ngelihat orang yang bawaannya tuh happy terus gitu di sosial media, misalkan di Instagram gitu ya, padahal di saat itu kamu lagi struggling parah. Gimana tuh? Jadi ini versi kebalikannya gitu, akunya lagi kayak struggling, lagi ngedown, terus tiba-tiba orang posting sesuatu yang happy gitu ya. Kalau seingatku ya, ini aku sambil nginget-nginget waktu scroll nih, kayaknya sih aku malah jadi ikutan happy karena ternyata mereka bawa vibes positif ke aku. Jadi kayak ikut senyum-senyum sendiri. Kan kadang ada yang dia bikin konten gitu ya sama pasangannya atau apa, ih lucu banget, jadi kayak gitu. Itu. Tapi kadang ada momen dimana aku ngerasa kayak kok dia happy terus ya, padahal aku kayak gini nih perasaannya gitu. Nah tapi aku jadi keinget juga sih Kak, dulu waktu zaman aku kuliah, itu kakak tingkatku pernah nasehatin aku, Ika, kamu kalau posting di sosial media, jangan posting kesusahanmu. Kamu lagi sedih, lagi apa, nggak usah diposting. Postingnya tuh yang senang-senangnya aja. Orang tuh kamu kasih lihat senang-senangnya aja. Nggak usah kamu lagi sedih, lagi apa, kamu postingin semua. Kayak gitu. Jadi aku ingat itu, terus aku mikir, oh mungkin orang yang posting happy-happy tuh ya kayak gitu. Karena dia pengen ngasih tahu ke orang sekitar dia tuh bahagia gitu. Nggak tahu di belakangnya seperti apa. Nggak ada yang tahu struggle dia di balik itu semua gimana ya Tika ya. Jadi jangan terlalu percaya juga apa yang ditampilkan di sosial media. Mungkin itu cara dia menghibur diri, cara dia mengingat-ingat lagi happy-happynya gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi nggak usah terpaku, dan benar kata Tika tadi, justru malah kalau misalkan kita lihat yang happy-happy, siapa tahu itu bisa nular ke kita gitu ya. Jadi energi positif nih buat kita. Jadi energi juga ya buat kita ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal dampaknya nih Tika, karena kan pastilah toxic positivity ini nggak bisa kita lepaskan dari yang namanya dampak negatif kalau dibiarkan terus-menerus sampai lama, sampai berlebihan banget gitu. Kalau dari Tika sendiri nih ngerasanya apa sih yang bakal terjadi atau dampak negatif yang bakal kamu rasain kalau kamu terus-terusan dipaksa untuk positive vibes only? Ya, dampaknya tuh mungkin jadi ada kayak penekanan emosi ya. Karena yang tadi jadinya semua tuh ditekan gimana caranya untuk kita terus happy kayak gitu. Kayak lagi sedih, jangan sedih. Alah apaan sih gini doang, ayo ngapain yang lain. Jadi akhirnya emosi kita kan tertekan tuh. Terus aku ngerasanya gini, kalau misalkan ya kita manusia itu kan punya banyak emosi. Kalau yang lain ditekan, terus yang diunggulkan cuman happy-happynya aja istilahnya, ya nanti jadi happy itu bukan sesuatu yang spesial lagi dong. Kayak gitu. Oke, aku paham. Jadi karena banyaknya emosi yang kita rasakan sebagai manusia, itu perlu kita validasi. Karena kalau misalkan hanya satu tertentu aja emosi yang kita terus rasain, nanti dia nggak akan sespesial itu. Bener. Kita ngerasa happy banget ya kalau misalkan ternyata ada kesedihan gitu. Ya nggak sih? Kalau misalkan flat aja happy terus, ya gimana kita mau merasakan happy yang sesungguhnya gitu nggak sih Tika? Jadi nanti malah kayak ya emosinya jadi datar ya tadi, karena emosinya ditekan. Jadi aku pernah juga ketemu orang yang kayak kalau seneng tuh cuman kayak gitu doang. Terus kalau lagi sedih ya udah nggak terlalu diperhatiin sama dia. Aku mikir kayak kok bisa ya kayak gitu. Nah setelah aku kulik-kulik, aku ngobrol bareng dia, ternyata dia tuh selalu menekan emosinya gitu. Oke. Jadi memang tidak terlalu baik untuk kita sebagai manusia biasa menekan semua emosi, karena sebagai manusia tuh wajar banget kok kita
ngerasain yang namanya sedih, marah, kecewa, seneng. Jadi divalidasiin aja dulu ya, asal nggak boleh berlarut-larut Betul. juga, jangan terlalu tenggelam dalam emosi negatif itu. Iya, Kak. Tapi nggak apa-apa untuk divalidasin dulu, nggak masalah ya Tika ya. Oke deh, tapi kan tadi kamu bilang nih, pokoknya harus selalu bahagia, harus selalu happy. Mungkin juga kamu kayak harus selalu kuat, Nah, terlihat kuat di depan orang lain gitu. Apakah kamu jadi orang yang sulit untuk minta tolong karena kamu udah punya ini nih, brandingnya Barrier, tuh kuat Oh, gitu, iya, iya. super kuat, Oke. nggak perlu bantuan dari orang lain, jadi nggak pernah minta tolong gitu ke orang lain. Ya sebenarnya kalau dibilang minta tolong sih pernah ya Kak, pasti. Apalagi ke orang-orang sekitar gitu. Tapi aku bukan orang yang dikit-dikit kayak harus minta tolong gitu loh. Oke. Aku kayak ya aku bisa nih sendiri gitu, aku coba sendiri gitu. Kalau udah minta tolong itu udah kayak kepepet banget gitu, kayak aku udah Udah di nggak dalam bisa, batas ya? udah nggak bisa mengupayakan diriku sendiri gitu. Dan saking aku ngerasa kuatnya itu Kak, pernah ada kejadian. Waduh, Ini apa tuh? tahun lalu sih. Mhm. Itu sebenarnya aku pernah operasi gitu. Jadi waktu itu mau operasi. Nah, saking aku nggak mau ngerepotinnya orang, aku yakin aku bisa gitu ya. Aku bilang ke rumah sakitnya, boleh nggak kalau misalkan aku minta ada suster yang bantu gitu, karena aku nggak ada pendamping. Aku bilangnya gitu. Wow, jadi kamu mau sendirian gitu Iya. di saat kamu operasi. Iya, karena orang tuaku itu ada di kampung gitu ya, aku kan merantau gitu ya. Nah terus sebenarnya ada teman-teman deketku, tapi aku ngerasa kayak nanti aku ngerepotin dia, aku ngerasa kayak gitu loh. Nggak Karena enakan gitu ya. iya, karena operasinya kan makan waktu lama, maksudnya harus nungguin, sedangkan aku mikirin dia harus kerja gitu kan. Sampai akhirnya kan aku harus izin ke atasan lah ya, orang operasi kan harus cuti gitu. Sampai akhirnya teman deketku tahu karena kita waktu itu satu divisi gitu ya. Terus setelah itu aku diomelin, oke. Dan akhirnya dia cuti untuk nemenin aku. Wow. Terus dia nginfoin ke teman-teman deketku yang lain. Akhirnya pada tahu. Jadi menyebar ya? Iya. Terus aku diomelin. Katanya, mana ada orang operasi sendirian, Iya, kata iya, dia. iya. Tapi maksudnya kalau aku ngeliat lah di rumah sakit aja menyediakan fasilitas itu, berarti artinya ada banyak orang yang kayak aku mikirnya gitu kan. Oke, terus waktu itu aku rencananya ntar ngasih tahu orang tua setelah aku selesai operasi, biar maksud aku sebenarnya biar mereka kepikirannya tuh nggak kepanjangan gitu loh Kak. Oke, jadi udah selesainya gitu ya? Iya, jadi takutnya kan kalau aku ngasih tahu jauh-jauh hari kan mereka yang jadi tekanan gitu kan, aduh anakku yang merantau. Gimana ini nanti pas operasinya? Nah makanya, terus nanti mereka pasti kayak, aduh aku harus ke sana, ke Jakarta gitu kan. Oke. Padahal itu kan ribet banget kalau harus ke sini dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya yaudah aku memutuskan, tadinya kan mau setelah operasi. Nah, terus tapi kan aku kayaknya perlu didoain deh sama ibuku gitu. Itu doa orang tua Iya. ya supaya lancar Benar. ya operasinya. Akhirnya sebelum operasi deh aku kabarin. Pas Oke, banget sebelum jadinya operasi. nggak abis operasi nih, sebelum banget nih. Iya, dan akhirnya mereka menangis dan mereka kecewa sama aku karena kamu tuh masih punya orang tua gitu. Jadi kok malah kayak kami nggak dianggap gitu loh. Padahal maksudku bukan iya, gitu iya. sama sekali. Aku apa ya, mikirin mereka gitu biar mereka nggak kepikiran aku malah ternyata itu salah, harusnya nggak gitu kata mereka. Aku akhirnya waktu itu ya udah mereka nangis, terus ya udah intinya aku nggak diomelin ya, tapi pas udahannya baru tuh kena. Baru ya. Nggak bisa ya Itu kamu pasti tuh sakit-sakit ngomongnya. operasi nggak tuh? Oh iya, makanya kayak aduh gitu. Dan bahkan teman-temanku juga ya kayak Omelin juga iya ya? kayak, Mbak Tika, kamu tuh yang bener aja gitu, sampai barang-barangku dia yang bawain, dia cuti dan baik lain-lain. Kayak banget, ya nah. dari situ aku mikir kayak, oh iya ya, aku memang bisa kuat tapi aku nggak boleh kayak gitu. Aku masih punya orang-orang yang Sayang bisa sama mintain kamu. tolong, sayang sama aku, kayak gitu. Bener sih, jadi ternyata niat baik kamu yang pengennya sih mereka nggak khawatir, malah justru bikin mereka ngerasa nggak dilibatin. Dan mereka tuh sebenarnya care ya sama Iya. kamu, makanya kamu harusnya terbuka aja. Dan orang tua kamu aja sampai kecewa gitu ya Tika Iya ya? bener. Dan ya itu tadi yang aku bilang, kayak mungkin karena aku berusaha untuk menjadi kuat, aku nggak boleh kelihatan Baik-baik aja gitu ya? aku nggak boleh kelihatan lemah di orang-orang sekitarku. Jadi ya itu sifat sok-sokanku tadi. Gitu ya. Nah, pembelajarannya apa sih dari pengalaman kamu tadi tuh? Ya ternyata ketika misalkan kita memang merasa kuat, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti semuanya itu kita jalani sendiri. Ada orang-orang yang perlu kita libatkan tadi gitu. Karena kita makhluk sosial. Betul gitu. banget. Jadi kita masih
butuh orang lain juga ya Tika ya. Betul. Oke, tapi kan tadi dari ceritanya Tika sendiri ini sepertinya Tika sudah tahu caranya untuk mengelola emosi negatif, menerimanya seperti apa. Nah, gimana nih cara kamu untuk menerima emosi-emosi negatif di dalam hidup kamu? Oke. Ya, yang pasti yang pertama divalidasi dulu emosinya, mau itu negatif atau positif lah, semua emosi aku validasi dulu. Aku ambil waktu lah untuk mencerna itu semua gitu. Setelah itu aku ekspresikan. Nah, ekspresikannya itu macam-macam. Di beberapa waktu itu aku nulis. Oke. Ya, aku juga sempat waktu itu nulis novel gitu. Oh keren, jadi kamu mencurahkannya lewat nulis novel itu Iya. ya? Jadi kan kalau aku nulis kan semua bisa aku tulis. Betul. Jadi itu sebuah kebebasan menurutku. Jadi aku tulis. Atau kalau enggak, aku bikin diary gitu. Jadi ada diary khusus gitu untuk mengekspresikannya. Atau yang sekarang ini lagi sering aku lakuin adalah curhat ke orang sekitar, ke teman-teman dekatku, ke orang tua, kayak gitu sih. Oke, jadi kamu udah punya cara untuk mencurahkan emosi yang tadi ya. Betul. Bisa dengan kamu menulis novel, yang mana itu juga lumayan efektif ya Tika ya. Produktif kan ya. Hal negatifnya jadi produktif nih. Okay. Jadi sebenarnya bisa juga nih dicontoh sama teman-teman Easyverse yang memang gaya-gayanya tuh seperti Tika gitu, suka menulis gitu. Oke, tadi kan kamu bilang akhir-akhir ini sih lebih seringnya curhat ke teman-teman. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang respon yang kurang tepat. Kalau sekarang aku mau tahu nih, gimana sih Tika rasanya ketika kamu sedang bercerita, kamu benar-benar didengarkan gitu. Jadi teman-teman kamu, orang yang mendengarkan kamu 100% hadir di dalam obrolan itu. Ya, aku seneng. Aku bahagia. Maksudnya gini, mereka sudah meluangkan waktu, pikiran. Orang dengerin orang curhat tuh bener-bener effort loh. Betul. Karena harus, kadang suka nguras energi juga ya. bener, karena kan kita kadang ngasih energi negatif dan dia harus bisa juga gitu kan, terpapar lah ya istilahnya gitu. Jadi aku seneng, happy, aku merasa kayak dia punya empati ke aku, kayak gitu sih. Jadi lebih ke seneng. Oke, jadi seneng dan pastinya ada perasaan lega nggak sih after kamu curhatnya? Oh iya, pasti. Perasaan-perasaan emosi yang tadi perlahan-lahan dirilis tuh, nggak dibuang di tempat yang salah gitu ya. Oke gitu. deh. Nah tadi kan kita juga ngomongin nih soal bagaimana sih menjadi seseorang yang menerima segala emosi gitu. Tapi aku mau tahu kalau dari Tika sendiri, gimana caranya supaya Tika nih menerima semua emosi, tapi Tika tetap jadi pribadi yang optimis gitu. Karena kan bisa aja nih kita terlalu berlarut-larut dengan emosi tersebut, kita jadi pribadi yang pesimis. Oke. Nah, tapi kalau Tika sendiri gimana mensiasatinya supaya tetap jadi orang yang optimis, cuma satu sisi tetap harus manusiawi juga nih. Oke. Ya berarti kita harus terima itu sebagai sesuatu yang realistis gitu ya. Kita harus pahami realitanya, bahwa anggap aja ketika kita lagi gagal ya memang itu gagal gitu. Ya, diterima dulu realitanya, tapi setelah itu kita harus tahu, aku ada sebuah ilmu lah ya, mungkin aku pernah baca-baca dan tonton juga gitu di seorang konten kreator, ada namanya stoikisme gitu, dimana kita itu fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya udah, itu bukan menjadi ranah kita gitu. Jadi aku ngambil dari situ gimana supaya kita tetap bisa optimis gitu ya di tengah tadi banyak gempuran negatif atau hal-hal negatif yang terjadi. Ya diterima dulu realitanya, bahwa realita itu memang menyakitkan gitu ya. Tapi setelah itu kita harus coba menenangkan diri kita, coba fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan tadi gitu ya. Setelah itu kalau ada yang tidak bisa dikendalikan, ya sudah, itu bukan ranah saya gitu. Jadi kita bisa tetap optimis karena ya itu tadi. Jadi pikiran kita itu nggak terlalu overthinking jadinya kan, karena fokus ke apa yang kita bisa aja gitu. Betul. Oke, paham. Jadi yang paling pertama kita harus lakukan adalah terima aja ya Tika semuanya ya. Kalau realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya itu hal yang sangat lumrah untuk terjadi. Nggak semua harus sesuai ekspektasi. Dan setelah itu fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan dan kita kontrol. Betul. Selebihnya di luar kontrol, di luar kendali, biarin aja. Jangan dipusingin ya. Ya, dan
bisa juga kok kita kasih afirmasi positif setelah itu ke diri kita. Oke. Misalkan, oke aku gagal, tapi aku yakin aku bisa atau aku punya kekuatan untuk melalui semua ini. Oke, ini berat, tapi aku yakin aku punya kemampuan untuk bisa mengangkat beban ini. Kayak gitu-gitu. Oke, jadi setelah memvalidasi emosi negatif yang pertama kali muncul, Iya, betul. baru nih kita masukin nih, baru kita terus tanamkan di dalam diri kita, di dalam afirmasi positif itu juga ya. Betul. Oke deh, nah karena kita sekarang udah ngebahas nih toxic positivity dari A sampai Z ya kayaknya ya. Kalau dari Tika sendiri, gimana cara terbaik untuk mendengarkan seseorang yang sedang curhat atau sedang galau? Oke, ini bagus nih Supaya menurutku. kita, karena kita supaya kita tetap memvalidasi perasaan ya gitu. Ya, pertama kalau ada orang curhat, menurutku ini based on pengalaman aja ya. Iya, Aku bukan Bener-bener, orang yang nggak apa-apa. expert di bidangnya gitu. Kalau based on pengalamanku, kenapa kok teman-teman akhirnya mau curhat ke aku? Karena aku coba untuk mendengarkan tanpa menginterupsi gitu. Jadi ya mereka lega aja kan, karena oh ini gue didengerin nih, ngomong terus kan mereka. Kan kalau galau itu biasanya pengennya ngomong terus gitu, didengarkan tanpa diinterupsi. Kalau bisa, aku biasanya tanpa sadar, maksudnya ini kayak mengalir aja, aku kadang melakukan teknik mirroring. Wah, kayak gimana tuh? Nih misal nih, coba pura-puranya Kak Mita gitu ya, curhat ke aku deh gitu. Oke, tapi ini pura-pura ya, Iya, berarti ini ya, bukan pura-pura. masalah pribadi ya, Bukan, teman-teman ya. coba. Oke, contohnya Oke, kayak, ini aku dengerin nih, oke. Tika, aku lagi sebel banget deh gitu. Aku berantem sama teman aku, Tika. Kamu berantem sama temen kamu? Terus aku bete banget, Tika. Padahal bukan salah aku, Tika. Oh, itu bukan salah kamu. Bukan salah aku, salah dia kayaknya ya. Parah banget sih teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi kayak apa yang sebenarnya kamu keluarin itu didukung dulu aja. Kalau aku ya, jadi mau benar atau salah awal-awal didukung dulu. Sampai kamu bisa mencurahkan semua emosinya tadi gitu, kayak mirroring aja, dia ngomong apa diulangin gitu. Oke. Jadi dia nambah happy. Oh, gue ada Dia yang berempati gitu ya, sama cerita gue gitu. Iya, nah baru nanti kalau udah kan kita seolah-olah kayak, bukan seolah-olah tapi memang kita sedang mendukung dia gitu. Nah setelah itu dia biasanya kita cari tahu dia butuhnya apa gitu. Kalau memang dia udah clear, biasanya tuh mereka akan, kalau menurut kamu gimana sih? Oke, Nah baru gitu, tuh. kita masuknya di situ. Jadi kalaupun ada yang tadi dikoreksi, misalkan salah dia gitu, nah baru kan kita kulik di situ. Kenapa kok bisa salah dia kayak gitu? Atau misalkan, oh menurut aku sih ya, kalau dia nanya. Tapi kalau dianya nggak nanya gitu ya, ngomong nggak usah kayak tiba-tiba jadi sok pahlawan. Interupsi gitu ya. Menurutku kamu tuh nggak boleh nyalahin Gitu. dia ya. Kamu nggak boleh nyalain orang gitu ya. Nah gitu, Oke. kayak gitu sih Kak. Jadi benar-benar memberikan mereka ruang untuk berbicara dan kita berempati terhadapnya gitu ya, Tika ya. Iya. Untuk selanjutnya solusi dan lain sebagainya kita bisa berikan ketika dia sudah lumayan tenang. Nah, iya betul. Dan saat mendengarkan ya Kak, itu kalau bisa kita sebagai pendengar nggak boleh sambil melakukan hal lain. Main HP, main game. Gimana? Oke, Gitu nggak boleh. Aduh tadi gue nggak dengar, coba ulangin. Iya, Aduh jangan sampai kayak aduh. gitu ya, udah nggak upload lagi kayaknya. Ada juga yang kayak gini Kak. Kan misalkan main HP terus, kamu dengerin aku? Enggak, lanjut aja, gue dengerin. Gue bisa multitasking kok Nah, gitu ya. tapi menurutku itu jadi yang curhat jadi nggak enak. Bener, Karena nggak merasa diperhatikan meskipun dia bilang, iya gue bisa dengerin, jadi nggak mood gitu loh Kak. Betul. Jadi ya ternyata itu ya hal-hal yang memang harus kita jaga juga kalau misalkan teman kita lagi kesusahan, lagi kesulitan, butuh teman curhat. Seperti itu juga. Nah, untuk penutup juga nih Tika. Oke. Apa sih pesan yang mau kamu sampaikan ke teman-teman Easy First yang masih memaksa untuk selalu terlihat bahagia? Oke, ini udah penutup ini Kak Udah berarti. penutup ini. Oke, mungkin aku mau ngomong ya sama teman-teman Easy First. Jangan memaksa diri untuk bahagia, karena bahagia itu bukan tujuan. Bahagia itu sebuah perasaan yang mengiringi semua perjalanan kita. Berarti perasaan itu ada banyak. Ada perasaan sedih, marah, kecewa, dan lain-lain ya, termasuk si bahagia itu gitu. Jadi jangan paksakan dirimu untuk tersenyum, tapi cukup izinkan dirimu untuk menjadi manusia. Wah, terima kasih Tika untuk sharing-sharingnya yang sepenuh hati kamu sampaikan buat teman-teman Easy First di sini. Iya. Dan aku harap dari obrolan kita bikin teman-teman Easy First lebih berani untuk validasiin emosinya ya. Betul. Dan mereka jadi lebih sadar diri juga, karena memang pada kenyataannya kita nggak perlu selalu untuk menjadi
orang yang positif Benar. gitu loh. Yang penting kita Iya. mau jujur aja sama diri sendiri ya. Benar. Oke, dan buat teman-teman Easy First, terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Pastikan kalian sudah follow sosial media kita di Resilience Academy dan Inspirasi 1. Juga jangan lupa untuk join Discord kita untuk gabung ke komunitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.